Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk masa yang baru, untuk tahun yang baru yang Kau berikan Tuhan. Beri kami kesempatan lagi Tuhan, Kau berikan pada kami Tuhan. Sesuatu yang kami percaya, sesuatu yang penuh dengan harapan Tuhan. Apapun Tuhan kami percaya Tuhan, yang membawa kami Tuhan, mengawali tahun ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan kami mau minta pendamaian yang dari-Mu Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kembali Tuhan Kau basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Kembali Kau sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan. Kembali Kau damaikan kami, tudungi kami lagi, naungi kami lagi Tuhan. Layakan setiap hidup kami Tuhan. Bungkus kami dalam perkenan-Mu, dalam kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa selamanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak terima segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa selamanya. Bagi anak domba Allah yang duduk di tahta, semua makhluk tersungkur dan menyembah. Darah-Mu telah tercurah, mendamaikan dunia. Kau Imam besar, Aku selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang telah memerintah, berkuasa selama-lamanya. Kami saat ini Tuhan merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Di awal dari tahun ini Tuhan, kami mau sungguh serahkan semua hidup kami Tuhan. Di atas mezbah-Mu lagi Tuhan kami letakkan semuanya Tuhan. Bersujud di tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mau kembali memandang wajah-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu. Dan biarlah kembali Kau menyinari hidup kami dengan cahaya wajah-Mu yang memberi kasih karunia ya Tuhan. Dan biarlah terus Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami sepanjang tahun ini Tuhan. Memberikan kami, memberkati kami, memenuhi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami mencari wajah-Mu, kami mencari hati-Mu, kami mencari perkenan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau menutup lembaran yang lama Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan kami percaya yang baru itu sudah datang Tuhan. Kau kembali membarui hidup kami, membasuh kami, memberikan kami lembaran-lembaran yang putih yang baru Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami awali tahun ini dengan Engkau Tuhan, dengan pendamaian yang dari-Mu yang Kau berikan Tuhan. Kau mendamaikan kami, Kau memberikan kepada kami saat ini Tuhan hidup yang baru, melalui hati dan hidup kami Tuhan. Damaikan setiap kami Tuhan. Tudungi dan lingkupi kami dengan kasih setia-Mu, dengan sayap
kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Juru selamat Dia, Kau yang telah datang dan kan datang. Kaulah yang terima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Hanya padamu keselamatanku, kebenaran yang membebaskan. Engkaulah yang terima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Hanyalah padamu keselamatanku, kemenangan yang matahari kami, perisai kami, Kau gembala kami, sumber kehidupan kami, pokok anggur yang sejati. Ya terus kami Tuhan kembali ada di dalam Engkau Tuhan. Kami terus hidup di dalam-Mu, dan Engkau terus hidup dalam kami Tuhan. Oh, Roh-Mu melingkupi setiap kami, memimpin menuntun setiap kami, mengaliri, mengembusi setiap kami. Air hidup, oh, yang dari surga, yang dari tahta Bapa, aliri, penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau terus memandang-Mu. Kami mau mengarahkan hati kami lagi kepada-Mu saja ya Tuhan. Ya terus Tuhan. Kami memandang jumpai jumpa-Mu. Oh kiranya Tuhan Allah kami terus mengasihani kami. Beri kami kasih karunia demi kasih karunia. Pemulihan yang dari-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah ya Tuhan, anugerah-Mu melimpah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta segalanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang kan memerintah, berkuasa selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Mulia, agung dan perkasa. Kudus, kudus,
kuduslah Tuhan, Juru selamat dunia yang pada tangan akan datang, yang pada tangan akan datang, yang pada tangan akan datang. Engkau yang kekal Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Dan mengawali tahun ini Tuhan, kami melihat Tuhan yang besar di depan kami. Allah yang besar yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami puja. Hidup kami milik-Mu, hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Biar terus kami lihat besar, besar, besar Allah kami. Dan kami percaya Tuhan, kebesaran-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! Time is in his hands and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. Our God is three in one. God is three in one. Father, Spirit, Son. Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! Oh, Jesus is his name, the name above all names. You are worthy of our praise.
He's our God. Jesus' name above all Jesus' names. name above all names. Oh, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Come on, sing it out. Oh, katakan, nyanyikan. How great is our God. 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 And oh, we'll see how great is our God. 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 How great, how great, how great, how great is our God. Oh, we prophesy, Lord, over the years, Lord. Kami bernubuat Tuhan atas tahun ini, Tuhan. We prophesy over the year ahead, Lord. Kami bernubuat Tuhan untuk tahun yang kami jalani ini, Tuhan. Kami akan melihat kebesaran-Mu, kami akan sungguh-sungguh mengalami kebesaran-Mu, Tuhan. Dan semua orang akan melihat, sungguh besar Allah kami. How great is our God. Mari sama-sama katakan, besar Allahku. Besar Allahku, menyanyikan besar Allahku, dan kulihat besar Allahku. Besar Allahku, kami akan melihat besar Allahku. Seluruh keluarga kami, Tuhan. Seluruh gereja kami, Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Bahkan bangsa ini, Tuhan, akan
melihat besar, besar, besar Allah Allahku. besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, dan ku lihat besar, besar Allahku. Haleluya. Besar Yesusku, ku nyanyikan besar Yesusku, dan ku lihat semua lihat besar, besar. Mari sekali lagi nyatakan besar Yesusku, ku lihat besar Yesusku, ku lihat besar, besar Allahku. Sekali lagi nyatakan besar Yesusku, nyanyikan besar Yesusku, ku lihat besar, 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 selamanya besar Yesusku, ku lihat besar, besar, selamanya besar, besar, selamanya besar, besar, ku lihat besar, besar, selamanya besar, besar. Allahku. Haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa iman kami menyatu dengan iman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa yang sungguh pegang kendali atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru. Biarlah tahun yang baru kita mendapat sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Selamat menikmati ibadah pada sore malam hari ini. Kita mau angkat ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus baik. Datanglah ke bait-Nya. Bersyukur berdalam pelatarannya.
Tuhan. Mari angkat ucapan syukur Bapak Ibu Saudara Sebab sekalian. Ia Puji Tuhan. baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu dan kami mau tetap bersyukur Tuhan, bahwa Engkau sangat baik kepada setiap kami. Amin. Mari angkat pujian bersama-sama. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Yuk katakan. Ku mau tetap bersyukur, Amin. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita katakan, akan kupikul salibmu. Yo. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, Cukuplah kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Sekali lagi katakan Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu
bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini Hari yang sama-sama sepakat, sebab hari ini sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya di tahun 2026 ini Engkau berikan hari-hari yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah pertama di tahun ini Tuhan, kami mau terus angkat ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman, mari bawa setiap hati kita di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukur bahwa hidup kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan sepanjang tahun ini. Bila penyertaan anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan, kami mau selalu berada dalam naungan-Mu Tuhan. Bahwa selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau tetapkan setiap kami Tuhan. Kuasa dari-Mu, kuasa dari tatamu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku. Ya lewat pujian ini Tuhan, kami tempatkan Engkau yang terutama sepanjang tahun 2026 ini Tuhan.
Tuhan. Biarlah setiap anugerah-Mu penuhi kami, naungi hidup kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Mari saudara angkat setiap doa-doamu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, selamanya Kau Tuhanku. Kami mau biarlah Engkau tetap yang terutama Tuhan. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami mau katakan jangan lepaskan kami Tuhan. Kami taruh semua pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Mari saudara katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepas pengharapan. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam pengharapan di dalam. Sekali lagi katakan pengharapan di dalam-Mu. Makasih Tuhan, pengharapan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, mari urapi setiap kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Roh kami menangkap sangat kuat dan maksimal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami, untuk kami datang kepadamu Tuhan. Biar kami punya hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami terus dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita punya hati yang siap, di mana tema di bulan Desember adalah mari maju terus, ya. Dan kita menjadi orang-orang yang menuntaskan dengan kuat sampai garis akhir. Mari saudara, kita siapkan firman Tuhan, kita ambil. Saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, menguasai dirinya dalam segala hal. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, poin pertama yang kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini, saudara, adalah menguasai diri dalam segala hal. Memang gak mudah, saudara, untuk menguasai diri dalam segala hal. Mungkin dalam hal-hal yang membuat kita itu sangat dalam keadaan yang membuat kita emosi, ataupun membuat kita harus segera membuat keputusan, ataupun mungkin ada sesuatu yang gak bisa kita tahan, misalnya kemarahan ataupun segala sesuatunya. Tapi di dalam 2 Timotius ayat 4 dan ayat 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, ketika kita belajar tentang penguasaan diri, adalah sebuah karakter yang sangat diperlukan oleh setiap kita. Di mana kita belajar menguasai diri dalam segala keadaan, di mana tidak selalu kita mengungkapkan sesuatu yang menjadi respon yang cepat dalam hidup kita. Tapi mari semuanya, saudara, ketika kita belajar penguasaan diri, mari kita mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena tanpa penguasaan diri, banyak sikap yang tidak terkontrol, banyak sikap yang membuat kita rugi atau gagal. Karena apa? Tuhan pengennya mungkin kita, nak tenang, nak diam gitu ya. Tapi kita gak bisa menguasai karena ada sesuatu dalam hati kita. Ya mari, makanya saudara, kita belajar pada hari ini bagaimana caranya penguasaan diri. Karena ketika kita mempunyai penguasaan diri, kita bisa untuk lebih tenang, kita bisa untuk lebih bertindak hati-hati. Kita menguasai diri dalam perkataan kita, dalam keinginan kita, dan dalam perbuatan kita. Kalau saudara baca dalam buah-buah roh ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ada buah-buah roh itu penguasaan diri, saudara. Dan dikatakan penguasaan diri ini yang terakhir, poin yang terakhir ya. Saudara, ketika ini Tuhan ingatkan pada saat ini, punyalah roh penguasaan diri. Ya. Ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita yang mungkin tidak terkontrol dalam kehidupan kita, tapi pada malam hari ini, mari terima buah roh penguasaan diri ada dalam kehidupan kita. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, biar aku berjalan di dalam ketepatan hidup bersama dengan Engkau. Biar aku berjalan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupanku. Ya mungkin beberapa orang bisa menguasai diri, tapi beberapa orang mungkin bagaimana sulit untuk menguasai diri. Tapi ini saudara adalah salah satu buah roh yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Penguasaan diri di mana kita menghadapi segala sesuatu, mari libatkan Tuhan. Ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang bertindak benar-benar tepat seperti yang Tuhan mau. Menguasai diri dalam perkataan kita. Saudara, ketika kita mungkin gak bisa menguasai diri kita, ada perkataan-perkataan negatif, ada perkataan mungkin yang bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita, Tuhan, aku rindu untuk menguasai, aku rindu untuk mempunyai roh penguasaan diri dalam hidupku. Perkataan kita, perbuatan kita, ya benar-benar bisa untuk ada di dalam rencananya Tuhan, di dalam ketepatan hidup
bersama dengan Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi benar-benar dikatakan bahwa penguasaan diri itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Menjadi buah roh yang harus kita raih dalam kehidupan kita. Ketika kita punya roh penguasaan diri, kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, ada sebuah cerita ya saudara ya. Dalam sebuah pertandingan triathlon ya, yang diikuti oleh ayah dan anak, namanya Dick, ayahnya, dan Rick ya. Rick adalah seorang anak muda yang hidup dengan cerebral palsy yang membuat tubuhnya itu nggak bisa digerakkan gitu ya. Namun karena kasih sayang sang ayah selalu membawa anaknya untuk ikut perlombaan ini, saudara. Mereka tentu tidak akan memenangi pertandingan ya. Mungkin orang berkata tidak akan menangkan pertandingan. Karena apa? Karena keterbatasan yang ada dalam hidupnya. Namun mereka selalu punya semangat untuk sampai garis finish. Orang-orang berkata, mereka pasti gak sampai garis finish, gimana caranya? Ya. Saudara, saya lihat filmnya saudara. Ketika naik sepeda ya saudara ya, anaknya ada di depannya. Dan ayahnya mengayuh begitu cepat. Ketika ada yang berikutnya saudara ya, berenang gitu ya, ayahnya akan membantu anak ini gitu ya. Untuk supaya apa? Membangkitkan semangat anak ini. Ada sesuatu kasih dari ayahnya untuk mengangkat anak ini. Orang-orang berkata bagaimana caranya mereka bisa menang. Tapi karena apa? Karena kasih seorang ayah yang membuat dari seorang anak yang dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya menuntun, ayahnya membantu dalam segala sesuatu. Dan akhirnya apa saudara? Mereka berdua masuk garis finish. Saudara, dari kisah ini saudara, kita belajar apa? Ada sesuatu perjanjian kasih setia. Tuhan mengasihi setiap kita. Ketika mungkin keadaan kita gak bisa apa-apa. Ketika kita dulu belum diselamatkan dan kita masuk di dalam keselamatan dan kita dimenangkan hidup bersama dengan Tuhan. Ada perjanjian kasih setianya yang menuntun kita, terus mengangkat kita, terus memulihkan setiap kita. Dia memilih setiap kita. Untuk itu saudara, mari saudara jangan menjadi orang-orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Ketika Tuhan memilih setiap kita, ada rencananya yang ajaib. Tuhan mau setiap kita mencapai garis akhir dengan kuat. Pertolongan Tuhan selalu berikan. Dikala kita gak mampu saudara, Tuhan memampukan setiap kita. Di dalam Yohanes dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Menempel pada pokok anggur, maka engkau akan berbuah. Dan di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Ayat ini saudara menjelaskan kepada setiap kita. Tuhan mengajak tinggal di dalam aku dan kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan alirkan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan alirkan kemampuan kepada setiap kita. Ayatnya berkata apa? Di luar aku engkau gak bisa berbuat apa-apa. Karena apa saudara? Kekuatan, kemampuan semua berasal daripada Tuhan. Kita kadang memakai kekuatan kita sendiri. Kita kadang memakai kebenaran diri kita sendiri saudara.
Tapi ketika kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kekuatan kita, damai kita, sukacita kita, Tuhan terus alirkan buat setiap kita. Ketika kita mengambil sukacita dari dunia, saudara, kita di rumah ada masalah, kita pergi ke mall gitu ya, kita jalan-jalan, kita pergi ke satu tempat, tapi sampai rumah masalahnya tetap sama. Tapi ketika kita merasakan ada sukacita yang daripada Tuhan mengalir buat setiap kita, apapun yang kita hadapi, kita mau ngomong sama Tuhan, kita teriak sama Tuhan, Tuhan tolong jalan keluar buat semua apapun yang aku hadapi. Dan saudara, ada ketenangan yang daripada Tuhan. Ada yang benar-benar kita itu bisa menghadapi semuanya bukan dengan sesuatu yang tadi tidak punya pengandalian diri. Tapi kita belajar, Tuhan, habis ini harus melakukan apa? Sesudah ini aku harus melakukan apa? Mari semuanya kita tanya sama Tuhan. Saatnya setiap kita untuk terus punya hati yang melekat sama Tuhan. Ketika kita memasuki tahun yang baru, saudara, ada hal-hal yang kita hadapi. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita punya roh penguasaan diri, ketika kita punya hati yang melekat bersama dengan Tuhan, ada rencananya yang ajaib yang Tuhan mau buat seluruh kehidupan kita. Saudara, kita mau belajar ya. Yang berikutnya adalah apa? Ketika kita melihat ya, atlet-atlet saudara di dalam mereka mengikuti pertandingan, ya, mereka yang sudah mengalami kemenangan dalam sebuah pertandingan, mereka tentunya tidak mudah dengan udah lakukan ini, aku santai aja, enggak saudara. Tapi ada sesuatu yang mereka lakukan. Ada kerja keras yang mereka lakukan. Ya. Pasti mereka apa? Mendisiplinkan diri mereka dalam latihan. Supaya apa? Menjadi pemenang. Ya, mencapai garis finish gitu ya. Dan mereka bekerja keras untuk menjadi yang terbaik. Supaya mereka memenangkan dalam pertandingan. Seseorang yang memenangkan pertandingan gak ada yang santai-santai gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menuntaskan semua dengan kuat? Mari disiplinkan diri kita. Tadi punya roh penguasaan diri. Sekarang mari disiplinkan diri kita dalam apa? Dalam kita berdoa. Dalam kita merenungkan firman Tuhan. Dalam kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan kita setengah-setengah melakukan buat Tuhan. Tapi kita punya hati yang sungguh-sungguh. Aku melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dari apapun saudara yang Tuhan rindukan. Mari kita belajar mendisiplinkan diri. Dalam latihan, dalam bekerja keras saudara. Karena saudara, ya, dalam sebuah pertandingan, ya, gak mungkin ketika berlatih gitu ya, pasti dari step 1 naik tingkat kesulitannya ya, harus belajar ini, udah bisa ini, yang ini, udah ini, yang ini gitu ya. Ada hal-hal yang pelatihnya berkata, ayo belajar lagi next level, belajar lagi ini, ada kemajuan yang harus mereka tangkap sampai mereka gini ditentukan sebagai seorang mengikuti sebuah pertandingan. Mari saudara, setiap kita ketika kita memasuki, ketika kita ada dalam pertandingan bersama untuk finish strong saudara, pertandingan iman kita. Kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa mungkin capek. Tapi mari bangkitkan diri kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bangkitkan semangat kita.
ketika kita berpikir Tuhan mau setiap kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Ada firman-Nya yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang terus Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Biar itu menjadi sebuah hal yang kita pegang dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, saudara, ada hal-hal yang Tuhan ingatkan. Ayat yang kita baca, mungkin besok Tuhan ingatkan lagi ayat yang kita baca. Ada rema-rema yang baru yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Mari tangkap itu, saudara. Mari kita belajar. Poin kedua, poin ketiga. Tadi penguasaan diri, mendisiplinkan diri. Yang ketiga adalah mari berlatih dan siap untuk dididik. Saudara, yang tadi seperti saya katakan, kemampuan untuk berlari. Mungkin seseorang ikut pertandingan dalam angkat beban. Gak mungkin dia mengangkat beban berat, simpen terus dia masuk. Gak mungkin, saudara. Dalam pertandingan lari gak mungkin setengah jalan aku merasa lelah, dia berhenti. Gak mungkin, saudara. Pertandingan terus berjalan. Waktu tetap dihitung. Gak bisa tiba-tiba berhenti. Itu pun buat setiap kita. Waktu terus berjalan, saudara. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari tangkap itu, saudara. Jangan sampai kita merasakan masih ada waktunya nanti. Masih ada waktunya nanti. Kita dipanggil Tuhan pulang. Semua punya waktunya masing-masing. Biarlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita mau raih. Tuhan, ajari aku untuk aku belajar terus memberikan kepadamu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan. Dan seperti yang tadi juga saya katakan, ada sesuatu yang terus dinaikkan. Level yang terus dinaikkan. Menjadi orang-orang yang terus dipercaya Tuhan. Mari setiap kita ketika kita menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, lakukanlah semuanya dengan maksimal, saudara. Kalau saudara kita diminta oleh leader kita, ayo kamu lakukan ini, bantu saya ini, gitu ya. Terus berulang lagi besoknya, berulang lagi minggu depan. Jangan sampai saudara berkata, kenapa sih aku terus yang diminta? Kok aku terus sih yang terus disuruh, gitu ya. Saudara, buat saya adalah apa? Ketika seorang pemimpin meminta kita, berarti kita menjadi orang kepercayaannya, saudara. Dia merasa bahwa kita sudah memahami, kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian yang leader kita minta. Jadi mari belajar, saudara. Buat setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, jangan itu menjadi sesuatu yang membuat kita biasa. Nanti aja gitu ya. Mari, apapun tugas pelayanan kita, sama-sama kita lakukan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud berkata aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ada Yesus dalam seluruh musim kehidupan kita yang membimbing kita, memimpin setiap kita. Dikatakan sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, gada dalam seorang gembala,
gada berfungsi untuk melindungi para domba dan pemangsa yang akan menyerang kawanan domba itu. Ya, semua domba-dombanya dilindungi. Ya. Sedangkan tongkat gembala itu kan saudara melengkung ya. Bagian yang melengkung itu untuk apa saudara? Menarik setiap domba-domba untuk domba-domba itu gak jatuh terperosok gitu ya. Ke dalam lubang ataupun ke suatu tempat yang harus diraih secepatnya gitu ya. Supaya domba ini tidak terjebak. Gembala akan menarik leher dan mengembalikannya ke posisinya. Sedangkan bagian bawah tongkat sedikit keras. Untuk apa saudara? Untuk menepuk ya domba-domba yang menyimpang dari kawanannya gitu ya. Dalam hidup ini ya, dalam kita belajar hidup terus bersama dengan Tuhan. Tongkat didikan Tuhanlah yang membuat kita bisa tetap ada di jalan yang tepat. Sebab bagaimana Tuhan bisa menjaga kehidupan kita, kok kita keluar dari jalurnya Tuhan. Setiap kita diberikan free will, diberikan sesuatu untuk ambil keputusan, tapi mari ambil keputusan kita untuk kita taruh di dalam tangannya Tuhan. Ada tongkat didikan dalam kehidupan kita yang membuat apa saudara? Tuhan menginginkan, nah ayo tetap ada di jalanku. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, tapi mari fokus dengan aku. Gada adalah firman Tuhan yang membuat kita untuk kokoh dalam kehidupan bersama Tuhan. Supaya kita tidak tergoyahkan. Mari saudara, saya mengajak setiap kita baca firman Tuhan setiap hari. Hidup kita terus diperlengkapi dengan firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita berkata, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan. Aku masuk dalam rencananya Tuhan. Tapi kadang kita lupa baca firman saudara. Ya, hari ini baca, besok enggak, besok baca, besok enggak. Lama-lama enggak baca saudara, karena menjadi suatu yang biasa. Tapi mari mendisiplinkan diri. Bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Firman-Nya menuntun setiap langkah kita. Firman-Nya membawa kita masuk di dalam jalan kebenaran bersama dengan Tuhan. Dalam firman-Nya kita bisa untuk terus diterangkan Tuhan, kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Oleh karena itu, mari semua saya ajak, mari membaca firman Tuhan setiap hari. Karena baca firman Tuhan setiap hari, hidup kita terus dipenuhkan oleh firman-Nya. Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, saudara. Ya kita juga bisa baca firman untuk rohani kita. Baca firman terus dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya adalah kesungguhan hati dan bertanggung jawab. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, seperti yang tadi awal ya, bahwa di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Sebab kemampuan dan kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Tuhan alirkan terus buat setiap kita. Seperti tadi contoh dari film tadi saudara ya. Cerita tadi bahwa seorang ayah terus mendukung anaknya. Anaknya gak bisa berbuat sesuatu. Tapi ayahnya akan terus menolong sampai mencapai garis akhir. Bagian kita apa saudara? Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tetap taat, tetap setia, nurut sama Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat semua apapun yang menjadi kerinduan kita. Tapi mari lakukan
lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sukakan hatinya. Biar terus kita ada di dalam hatinya. Tuhan melihat keberadaan hati kita. Apa keberadaan hati kita saat ini? Jangan melayani Tuhan menjadi sebuah kewajiban, saudara. Ya, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini. Lama-lama saudara jadi capek. Saudara lama-lama menjadi lelah. Kenapa? Harus gitu ya. Tapi mari malam hari ini kita mau apa? Putar balikan. Kita melayani Tuhan karena sebuah cinta. Dia memberkati kita, kita ada sampai saat ini. Ketika kita bangun pagi, saudara, kita bisa menghirup udara segar. Ketika pagi hari kita bisa berdoa. Ketika apapun semua kegiatan, Tuhan memimpin dalam kehidupan kita. Mari ingat itu semua kebaikan Tuhan. Kadang kita lebih mengingat apa? Lebih mengingat hal-hal yang masalah dalam kehidupan kita. Tapi mari ingat sekarang, kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, berapa usia kita saat ini? Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam seluruh kehidupan kita. Mari punya kesungguhan hati dan punya tanggung jawab. Kadang kita rindu berkat-Nya. Tapi apa bagian kita? Apakah kita sudah lakukan semua? Jadilah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan sebuah cinta. Karena kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, berlari dengan kuat sampai garis akhir. Pada saat kita diberikan kepercayaan sama Tuhan dalam sebuah pertandingan, mari kerjakan dengan sepenuh hati sampai garis akhir. Apapun yang merintangi dalam kehidupan kita adalah, saudara, tantangan-tantangan ada. Tapi bagaimana cara membuat hati kita ini tetap cinta sama Tuhan. Kadang kita terlena dengan keadaan kita. Ya, kadang kita khawatir ada, kadang kita takut. Tapi apakah kita akan di posisi itu terus, saudara? Mari cepat balik sama Tuhan. Bahwa Tuhan yang pegang seluruh kehidupan kita. Tetap percaya. Walaupun saudara belum melihat apa yang engkau rindukan. Tetap setia. Tetap percaya dan setia dan jangan menyerah. Walaupun saudara mungkin dalam keadaan yang lelah gitu ya. Bangkit terus. Semangat di dalam melayani Tuhan. Saya berikan sebuah kesaksian, saudara. Anak saya, saudara, anak saya ini ikut sebuah perlombaan. Di dalam perlombaan itu dia tuh gak menang. Ya. Dia ingin menang, gimana caranya mendapatkan piala gitu ya. Tapi kali itu dia gak menang, saudara. Sedih dia gak menang gitu ya. 2 minggu kemudian ada pertandingan yang sama. Dan dia bilang sama saya, "Mah, aku mau ikut." Saya sebagai ibunya, saudara, ya kalau dia sedih lagi gitu ya. Saya bilang ke anak saya, nanti jangan sedih ya kalau kalah gitu ya. Tapi dia punya semangat yang kuat, saudara. Pokoknya aku mau ikut lagi. Aku pasti menang. Ya. Ada sesuatu dalam hidupnya yang menguatkan dia bahwa aku pasti menang gitu ya. Pikiran dia positif, saudara, pasti menang. Dan ketika saudara dia mengikuti pertandingan itu, benar saudara, dia menang. Dia memenangkan 4 piala, saudara. Ya. Kalau Tuhan mau memberkati kita, ya gak tanggung-tanggung gitu. Yang itu kalah yang pertama. Yang kedua dia dapat 4 piala. Jadi piala pertama dari bagian mana? Yang kedua dinilai dari sisi yang mana gitu ya. Saudara, mari kita belajar. Ada kegagalan dalam kehidupan kita, tapi jangan menyerah. Terus berdiri dengan kuat.
terus bekerja keras, ya, punya pikiran yang positif. Saya belajar dari anak saya, saudara. Yang pertama dia merasa sedih kalah. Tapi yang kedua dia gak nyerah. Aku mau coba lagi gitu ya. Dan ketika mencoba, benar-benar Tuhan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupannya. Dari kesaksian ini juga biar kita belajar. Kegagalan tidak membuat kita untuk mundur. Kegagalan tidak membuat kita untuk menyerah. Tapi kegagalan membuat kita untuk next satu langkah lagi ke depan. Bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan Tuhan akan beracara dengan penuh. 4 hal yang kita belajar pada malam hari ini, saudara. Mari punya roh penguasaan diri. Untuk kita benar-benar punya roh menguasai diri kita. Yang kedua, mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan orang lain, kita minta mereka untuk melakukan. Anak kita, istri kita, suami kita. Tapi paling susah mendisiplinkan diri kita sendiri. Gitu ya, makanya belajar. Yuk sama-sama belajar. Yang berikutnya yang kita belajar tadi, rela untuk terus dididik dan berlatih di dalam Tuhan. Berlatih terus, saudara. Untuk memasuki pertandingan. Pemenang-pemenang yang ada di dunia ini bekerja begitu keras untuk memenangkan sebuah pertandingan. Yang terakhir adalah miliki kesungguhan hati. Hati yang tulus, hati yang murni dalam melayani Tuhan. Dan kita punya juga sikap bertanggung jawab. Menjadi orang-orang yang bisa dipercaya di dalam Tuhan. Karena kita dipilih. Kita dibentuk oleh Tuhan dan kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Engkau membentuk setiap kami. Engkau terus membawa kami masuk, Tuhan. Untuk kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih untuk hal-hal yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami belajar untuk mempunyai roh penguasaan diri. Kami belajar untuk mempunyai roh yang terus, Tuhan, untuk dilatih dan dididik. Kami juga punya roh Tuhan yang benar-benar untuk punya hati yang sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kami juga mendisiplinkan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap benih-benih yang Engkau berikan kepada setiap kami. Untuk setiap benih-benih itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Buat semua yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk semua apapun disiplin, penguasaan diri, kesungguhan hati, bertanggung jawab yang Engkau rindukan Tuhan. Terima kasih, kami mau tangkap itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami. Dan kami punya roh yang terus mau belajar di dalam Engkau. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa biar setiap firman Tuhan menguatkan setiap kehidupan kita. Dan setiap rema yang dibagikan menjadi daging buat setiap kita. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu yang hadir buat setiap kehidupan kami. Biar setiap firman yang dibagikan itu memperlengkapi perjalanan pribadi dengan Engkau Tuhan. Mengokohkan kembali iman kami Tuhan. Dan memberkati apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita memasuki 1 tahun lagi yang baru bersama dengan Tuhan. Mari masuki dengan sebuah sukacita. Biar tanda pemeteraian yang kita terima hari ini kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berdoa berapa yang harus kita tabur.
Kita akan sama-sama nyanyikan Aku Diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau sama-sama angkat setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami angkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar persembahan di sore malam hari ini Tuhan menyukakan hati-Mu Tuhan. Kau yang kuduskan, Kau yang sucikan. Berapapun yang sudah kami tabur, kami percayakan berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Setiap kami menerima janji-Mu dan firman-Mu menjadi daging, kami naikkan semuanya di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Untuk minggu ini masih secara online, terutama untuk Mijises Sabtu ini pada tanggal 10. Jadi Mijises belum secara onsite, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Mijises lewat YouTube AOC Media. Dan Senin depan, tepatnya pada tanggal 12 Januari, ibadah PDAOC udah kembali secara onsite di GH atau di Glory Hall, Ibrahim Aji nomor 366. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk sama-sama bergabung, mari datang ke Glory Hall, mari sama-sama kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Ibadah akan dimulai jam 17.30 atau setengah 6 sore, tapi jam 5 sore juga pintu udah dibuka, boleh sama-sama untuk nyembah Tuhan. Dan mulai minggu depan juga berarti ibadah secara khusus juga untuk Mijises sudah diadakan secara onsite di hari Sabtunya. Mari terus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap kita tetap setia berdoa bagi bangsa. Kita sudah memasuki lebih dari 2000 hari. Mari kokohkan setiap iman kita dan bersatu dalam doa untuk bangsa ini. Sebelum kita selesai di malam hari ini, kita akan sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat perkenanan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami. Engkau yang mengurapi kami satu persatu Tuhan. Jadikan kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Biar sebelum kami selesai di malam hari ini, izinkan kami menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biar kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami naikkan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Bertahtalah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sempurnakan setiap doa kami. Mari semua yang sepakat berkata, amin. Terima kasih buat setiap saudara yang sudah mengikuti kebaktian di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.